Saya bacakan ya buat kita ya. Roma 14 ayat yang ke-23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Sekali lagi kita baca ya. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita hari ini mau belajar tentang, sekali lagi kita mau belajar tentang iman. Bahwa Tuhan mengajar dalam kebenaran firman Tuhan, apapun, segala sesuatu yang kita boleh lakukan dan perbuat dalam kehidupan kita harus berdasarkan iman. Dan ketika itu tidak berdasarkan iman, bukan hanya disebut itu tidak berkenan, tapi itu disebut melanggar. Ya, ada sesuatu yang kita lakukan di hadapan Tuhan tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi bukan berarti itu melanggar. Tapi kalau melanggar itu udah melenceng dari apa yang Allah kehendaki. Orang melayani Tuhan, tapi dia kemudian tidak melayani Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Dia tidak dibilang bahwa dia melanggar, tapi dia tidak diperkenan pelayanannya dengan lebih sungguh lagi. Ya, jadi ada sebuah perbedaan antara kedua hal itu. Tetapi kalau kita bicara tentang dosa, kita bicara tentang pelanggaran. Ini bicara tentang sesuatu yang melenceng daripada apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Dosa itu artinya adalah sesuatu yang menyimpang daripada apa yang Allah kehendaki. Ya, jadi sesuatu yang tidak tepat sasaran. Kalau kita pernah lihat ada panahan dan panahan itu ada sebuah lubang-lubangnya dan lubang-lubangnya itu menjadi target daripada panahannya. Nah, dosa adalah sesuatu yang melenceng seperti panah yang dilesatkan dan kemudian melenceng daripada targetnya. Itu adalah dosa di dalam kebenaran firman Tuhan. Arti daripada dosa di dalam bahasa asli Yunani. Nah, kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, di dalam bagian yang terakhir, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Rasul Paulus memang sebelumnya bicara tentang makanan, karena jemaat yang ada di tempat di mana Rasul Paulus melayani ini, mereka berdebat soal makanan. Apa yang dimakan, apa yang keluar, dan lain sebagainya. Menajiskan, berdosa, dan lain sebagainya. Mereka berdebat soal itu. Ya, mereka berdebat soal apa yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan, apa yang menajiskan dan tidak menajiskan. Dan kemudian ada orang-orang yang juga jati batu sandungan dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu pendapat-pendapat yang berbeda di dalam ini haram, ini halal, ini boleh atau tidak boleh dan lain sebagainya di dalam makanan. Dan kemudian Rasul Paulus memberikan sebuah penegasan bahwa kalau dia bimbang kalau ia makan, maka ia dihukum karena dia melakukannya tidak berdasarkan iman. Apapun yang dia makan, ya. Dia kalau memang dia ragu untuk makan daging babi, ya nggak usah makan daging babi gitu ya. Kalau dia ragu makan hewan-hewan yang eh, berkuku belah, ya nggak usah dimakan. Kalau dia ragu makan ayam, nggak usah dimakan. Kalau dia ragu untuk makan ini itu dan lain sebagainya, nggak usah dimakan. Tapi jangan jadi batu sandungan buat orang lain, gitu loh. Jangan kemudian mengatakan orang yang ini itu dan lain sebagainya. Ini konteks ayat itu ditulis. Tetapi kemudian Rasul Paulus menegaskan segala sesuatu itu yang tidak berdasarkan iman, dosa. Bukan cuma soal makan aja, tapi soal kehidupan, soal keputusan, soal pekerjaan, soal pilihan, soal apapun yang kita jalani, ya. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita ketika tidak ada iman yang mendasari itu, maka itu diperkatakan bukan hanya tidak berkenan, tapi berdosa. Bukan hanya tidak diindahkan di hadapan Tuhan, tapi itu disebut pelanggaran di hadapan Tuhan, ya. Pelanggaran di hadapan Tuhan. Bukan hanya disebut itu tidak elok di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan tidak memberkati dan melawat dan mengurapinya. Bukan. Tetapi tidak, tetapi itu melanggar, tidak baik di hadapan Tuhan. Bukan cuma sekedar tidak baik, tapi itu melanggar, itu mendukakan hati Allah. Nah, dosa. Rasul Paulus memberikan sebuah penegasan kepada jemaat yang ada pada saat itu bahwa bukan cuma soal makan yang kamu harus dengan iman, tetapi juga segala sesuatu yang ada dalam kehidupanmu kamu harus lakukan dengan iman. Ketika kamu tidak melakukannya itu berdasarkan iman, maka kamu sedang berdosa.
Nah, Rasul Paulus memberikan sebuah penegasan ini. Jadi secara konteks memang makanan, tetapi di dalam pewahyuannya Rasul Paulus memberikan penjelasan ini menjadi sebuah tindakan iman praktis yang dapat dilakukan oleh jemaat Tuhan. Bahwa jemaat Tuhan harus melihat iman sebagai sebuah dasar bukan hanya untuk berdoa, bukan hanya untuk beribadah, bukan hanya untuk menentukan ini benar dan salah, tapi untuk melakukan kehidupan sehari-hari. Rasul Paulus memberikan pengertian kepada jemaat Tuhan bahwa iman bukan hanya sebagai dasar untuk berdoa, bukan hanya sebagai dasar untuk beribadah, bukan hanya sebagai dasar untuk melakukan hal-hal tertentu di dalam peribadatan yang sifatnya rohani, bukan. Tetapi iman adalah dasar di dalam kita melakukan sebuah aktivitas kehidupan. Karena hidup kita hari demi hari, ibadah atau tidak ibadah, hari Minggu atau tidak hari Minggu, semuanya adalah sebuah peribadatan di hadapan Allah. Sehingga itu harus dipersembahkan di dalam dasar iman yang benar kepada Allah. Nah, kalau kita udah mengerti tentang konteks itu, maka itu juga berlaku di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap pelayanan kita. Kalau kita kemudian di dalam pekerjaan bisnis kita ada sebuah keraguan-raguan, ada sebuah kebimbangan yang terjadi di sana. Rasul Paulus katakan, berdosa karena tidak ada iman di sana. Kalau kita melakukan, oh saya mau melakukan ini, lakukan nggak ya? Lakukan nggak ya? Ada kebimbangan, ada kegusaran, ada sebuah perasaan yang rasanya kok nggak klop ya. Rasanya kok kayak kita ngadon tepung itu kayak nggak plek gitu loh, ya. Kayak nggak bener-bener gitu ya. Nggak pas gitu loh. Kok ada sesuatu yang kayaknya ganjel gitu ya. Semuanya kelihatan baik, semua perencanaannya terlihat baik, semua persiapannya terlihat oke semuanya, ya. Rasanya kok ada support dari relasi ini, ada support dari relasi ini, ada supplier itu. Rasanya semua baik, rasanya semuanya baik sekali. Tapi kok ada sesuatu yang kita nggak bisa jelaskan, itu jadi ganjalan dalam hati. Itu jadi ganjalan dalam hati. Bapak Ibu, kalau saudara melakukan itu, tetap mengerjakannya, padahal ada ganjalan dalam hati yang belum selesai. Firman Tuhan katakan, bukan cuma tidak berkenan, bukan cuma tidak baik, ya, bukan, bukan cuma tidak elok, bukan, tapi pelanggaran, pelanggaran. Kalau dalam hati kita, ketika kita membuka sebuah bisnis baru, pekerjaan baru, atau menjalankannya, ada sebuah keraguan-raguan, ada sebuah kebimbangan, ketidakpastian. Stop. Kembali dulu, berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa ini yang kau kehendaki terjadi dalam kehidupan saya? Kalau memang enggak, kalau memang Tuhan belum kasih jawaban, jangan, ya, jangan, jangan lakukan, jangan repot-repot mengerjakan. Bapak Ibu, itu kenapa sih kita ini manusia kemudian hidup dalam begitu banyak kesusahan, kesulitan dan lain sebagainya? Karena kita tuh berusaha kasih strategi sama Tuhan. Kita berusaha kasih ide sama Tuhan. Kita berusaha kasih Tuhan, ini nih, aku mau lakukan ini, gitu. Hatiku nggak enak sih, tapi aku mau lakukan ini. Gitu. Dia tuh berusaha kasih ide sama Tuhan. Sehingga kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri di dalam kehidupan kita. Ketika kita nggak berjalan di dalam iman, maka Bapak Ibu Saudara hanya akan berjalan di dalam kekuatan daging, dan Bapak Ibu Saudara akan capek sekali dalam mengerjakan, baik itu pekerjaan, baik itu kehidupan, baik itu bisnis, dan lain sebagainya. Apapun. Bapak Ibu akan capek sekali. Bapak Ibu hanya akan menemukan mentok sana, mentok sini, mentok sana, mentok sini. Capek. Maka Tuhan tuh memberikan sebuah tanda alarm yang sederhana, yang setiap kita harusnya mengerti. Harusnya mengerti. Bapak Ibu mengerti dirinya sendiri toh, mengerti telinga sendiri itu di mana. Nggak perlu buka mata untuk pegang telinga. Bapak Ibu cukup menjam kemudian pegang telinga bisa. Karena memahami diri sendiri. Memahami diri sendiri. Bapak Ibu nggak perlu buka mata untuk pegang dengkul, Bapak Ibu cukup tutup mata pegang. Karena ini adalah bagian daripada tubuh yang Bapak Ibu mengerti di mana posisinya, di mana letaknya. Demikian juga dengan hati dan perasaan kita. Tuhan itu menaruh suaranya di dalam perasaan kita, di dalam hati kita.
di dalam setiap sanubari kita. Dia menaruh suaranya. Maka ketika ada keraguan, kebimbangan, ada kegusaran di sana, coba stop dulu, jangan langsung melakukan sesuatu. Tanya sama Tuhan. Tuhan, apakah ini alarm untuk saya berperang atau justru ini alarm untuk saya putar arah? Ya, nggak selalu alarm itu suruh Bapak Ibu kemudian putar arah, tapi sering juga untuk berperang. Tapi di situ harus mengerti. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya, yang saya ingat Cimariska pernah dengar saya cerita. Yang lainnya saya kurang ingat, saya pernah cerita apa enggak di Zoom ini. Saya tuh enggak suka kopi, ya. Saya no kafein, baik kopi ataupun juga teh, ya. Tapi teh kafeinnya masih lebih rendah. Jadi kadang juga minum, gitu ya. Kalau keadaan memang lagi panas sekali, kemudian haus sekali, ya butuh sesuatu yang dingin lah, gitu ya. Tapi kalau untuk hari-hari itu saya tuh minum itu minumnya air mineral, ya. Untuk saya makan, yang makan di luar sekalipun, makan dengan siapapun ya air mineral. Mau dijamu sama siapapun diajak makan gitu ya, saya tetap pilihnya air mineral. Itu bukan karena saya menghargai, oh enggak enak, namanya dijamu masa beli yang ini yang mahal-mahal gitu kan. Biasanya kan kalau orang Indonesia gitu ya, kalau dijamu ya beli yang paling murah lah gitu. Etika gitu ya, etika kesopanan. Itu bukan, tapi memang saya nggak suka kafein ya, saya no kafein. Saya no kafein. Kenapa saya no kafein? Saya no kafein bukan karena saya punya doktrin ini ya, Advent ya, nggak boleh minum kopi ya, bukan. Ya, Advent itu adalah ini ya, Kristen Advent yang ibadahnya di hari Sabtu ya. Bukan saya Advent, makanya saya nggak minum kopi. Bukan. Tapi saya kalau minum kopi, Bapak Ibu Saudara ya, saya tuh deg-degan. Ya, deg-degan parah. Gitu ya. Deg, 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 gitu ya. Nah, ketika saya minum kopi, saya deg-degan, seringkali saya itu susah tidur. Dan ketika saya susah tidur tuh saya jadi berpikir, ini apa yang salah ya Tuhan? Ada sesuatu nih. Seperti ada kegusaran dalam hati. Bukan karena ada masalah sebenarnya, tapi karena deg-degan minum kafein itu aja tadi. Nah, saya jadi tidak bisa mengenali suara Tuhan oleh karena saya minum kopi, gitu loh. Saya minum kopi. Tuhan sering bicara kalau ada sesuatu yang mau terjadi, Tuhan bicara dalam kehidupan saya, ada kegusaran. Kalau ada sesuatu yang ada mau terjadi sesuatu dan lain sebagainya, atau keputusan saya yang salah dan lain sebagainya, Tuhan kasih perasaan yang tidak nyaman dalam hati saya. Ya, nggak selalu Tuhan bicara, Krishna harus begini, enggak. Banyak juga momen Tuhan tuh bicara melalui perasaan saya. Dia nggak bicara secara langsung harus begini-begini. Enggak, tapi dia memberikan sebuah perasaan tidak nyaman di dalam hati saya. Ya, dan itu membuat debit jantung saya lebih tinggi. Ya, nah ketika saya minum kopi, saya tidak bisa mengidentify apakah itu suara Tuhan yang berbicara melalui perasaan saya atau kemudian memang karena kopi. Nah gitu ya, saya nggak bisa. Ada satu masa saya waktu itu belum menyadari tentang kelemahan saya ini, jadi eh, saya pas kuliah itu beberapa kali minum kopi, gitu ya, beberapa kali minum kopi karena tugas lembur ataupun juga pas skripsi. Ya, ada beberapa masa saya kemudian minum kopi yang apa namanya membantu untuk ndak ini ya ndak terlelap karena harus begadang. Tapi kemudian saya menjumpai bahwa ada masa-masa pada saat itu terjadi ada sesuatu yang harusnya eh, ada sesuatu yang kemudian saya tidak bisa tidur setelah semuanya selesai dan kemudian saya tuh tidak tahu, saya tuh tidak sadar kalau saya paginya minum kopi gitu. Saya kemudian bergumul, ini Tuhan ada masalah apa ya? Ada masalah apa? Tuhan mau bicara apa? Saya bergumul sepanjang malam, Tuhan mau bicara apa segala macam. Tuhan tidak bicara-bicara. Saya tidak ngerti ada mau masalah apa yang terjadi. Ada sesuatu apa yang perlu diselesaikan. Setelah saya ingat, besoknya baru saya ingat. Ya ampun Tuhan, kemarin saya minum kopi pagi-pagi ternyata. Saya tidak bisa tidur. Jadi pagi aja minum kopi. Saya bisa malamnya juga susah tidur gitu ya. Nggak semua orang begini, karena toleransi kafein itu beda-beda. Gitu ya, saya memang dari kecil itu jarang sekali minum kopi. Jadi toleransi kafein saya memang rendah. Sama dengan toleransi alkohol orang beda-beda ya, toleransi alkohol saya juga rendah karena memang saya tidak biasa minum alkohol gitu ya, jadi saya no alkohol no kafein gitu ya. Ya cuman kalau anggur perjamuan ya meskipun itu alkohol tapi kan itu rendah ya gitu. Nah jadi memang saya
mengenali diri saya sendiri, mengenali perasaan saya sendiri, mengenali apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya, sehingga saya menjaga itu tidak terdistraksi dengan faktor-faktor luar yang membuat saya akhirnya tidak dapat mendengar suara Tuhan. Kopi tadi faktor luar, membuat saya tidak bisa mendengar suara Tuhan dengan clear melalui perasaan saya. Saya minggu lalu cerita sama Bapak Ibu di tempat ini. Kalau saya diajak keluar sama orang tua saya, mama saya itu berpikirnya lama, bukannya langsung, oh ayo gas gitu. Anak kecil biasanya seperti itu, tapi saya enggak. Saya dari kecil itu punya 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 sebuah kebiasaan, oh kalau saya ragu saya enggak mau lakukan. Belum tahu kebenaran firman ini dulu, belum tahu. Ya belum tahu. Tapi waktu itu dilakukan saja gitu. Karena beberapa momen perasaan enggak enak tetap melaju, akhirnya enggak jadi. Jadinya enggak enak, enggak happy dalam perjalanan dan lain sebagainya. Nah, kehidupan Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menaruh alarm perkataannya dalam perasaan kita. Latihlah itu dalam kehidupan kita untuk mengenal apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara ragu untuk mengerjakan sebuah bisnis, strategi bisnis, ragu untuk kemudian dealing dengan klien tertentu, coba didoakan. Jangan langsung gas-gas aja. Didoakan dulu. Tuhan, Engkau suruh aku berperang atau mundur? Nggak selalu Bapak Ibu suruh mundur, tapi juga ada kalanya berperang. Nah, Bapak Ibu harus tanya, harus berperang atau mundur? Di dalam pengalaman saya, di dalam kehidupan saya ketika Tuhan berikan alarm-alarm ini, saya ada dua hal yang tadi saya sampaikan kan, berperang atau mundur. Ini saya selalu doakan, ya. Ada satu masa, kok perasaan saya tidak enak sekali, gitu ya. Perasaan saya tidak enak sekali. Perasaan saya tidak enak sekali, terus kemudian perasaan saya tidak enak sekali, saya tidak tahu ini kenapa. Ini baru-baru ini ya, mungkin 2 bulan yang lalu. Perasaan saya tidak enak sekali. Tidur tidak enak, bangun pagi kok juga masih tidak enak. Gitu. Terus kemudian saya tanya istri, kamu ada apa? Tidak ada apa-apa. Saya, saya, saya flashback semua kehidupan saya. Apa yang saya lakukan di hadapan Tuhan? Pelayanan saya ini. 1 minggu ini apakah saya ada mendukakan hati Tuhan? Apakah ada perkataan saya yang salah dan lain sebagainya? Adakah keputusan-keputusan yang mau saya buat kehidupan saya ke depan? Saya, saya cek semua tidak ada. Gitu. Setelah saya lihat semua tidak ada, oh ini berarti serangan. Ya, ini serangan. Kemudian hati saya condong kemana? Ya, hati saya condong kemana? Perasaan saya waktu itu bicara tentang istri saya. Ya, bicara tentang istri saya. Perasaan saya kok condong ke kamu gitu, saya bilang. Perasaan saya condong ke kamu. Saya tidak tahu, saya gelisah, saya gusar sekali tentang kamu. Tapi saya tanya dia nggak ada apa-apa. Di pekerjaannya nggak ada masalah, nih, nggak ada masalah segala macam. Tapi saya gusar sekali hati saya tentang dia. Tidak tahu kenapa. Gitu ya. Pada akhirnya waktu itu saya berdoa sama Tuhan. Itu sepanjang hari saya berperang sama Tuhan. Di dalam nama Yesus saya patahkan semua pekerjaan setan yang mau bermanifestasi buat istri, buat anak, dan lain sebagainya. Gitu ya. Saya patahkan semua. Saya hancurkan semua. Setelah itu hancur patah. Tidak bersisa. Nggak ada lagi perasaan tidak nyaman. Nggak ada lagi perasaan tidak nyaman. Nah, itu berperang. Saya lihat semua seluruh kehidupan saya, apa yang Tuhan mau, apa yang terjadi dalam kehidupan saya, dan kemudian saya lihat, saya tilik, perasaan saya condong kemana. Oh, saya gusar, 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 tapi condongnya kok ke hati saya kok ke istri saya, ke istri saya. Tapi saya clarify ke dia nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Nah, kemudian saya perangi. Tidak selalu saya mundur, kalau memang Tuhan berikan saya keraguan. Ada banyak masa juga saya perangi. Pada awal tahun, pada awal tahun di Desember ya, Desember, iya betul ya, Desember dan ke Januari, itu saya pulang ke rumah orang tua ya, setelah saya liburan. Hmm. Setelah saya honeymoon, kemudian saya ada pulang ke rumah orang tua. Itu saya setelah honeymoon tuh setelah saya dari Singapura tuh ya, saya kemudian di pesawat menuju ke rumah orang tua tuh hati saya penuh dengan kehancuran. Saya sedih sekali di hati saya. Saya menangis berkali-kali di pesawat. Dan saya tanya sama Tuhan, kenapa? Kok saya hancur hati? Tiba-tiba saya hancur hati dan lain sebagainya. Gitu ya. Istri saya tanya sama saya, gitu. Kenapa?
Nggak apa-apa, saya terharu sama pekerjaan Tuhan. Saya bilang gitu, karena sebenarnya saya lagi nggak ngerti itu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hati saya. Tapi terus seperti itu mengalami, saya sedih sekali. Saya sedih sekali. Saya nggak tahu apa yang Tuhan mau sampaikan. Saya sedih sekali. Ya, sampai rumah pun gitu ya. Sampai rumah pun kok saya masih sedih gitu dan lain sebagainya. Pulang pun saya kesini kok saya masih sedih. Gitu. Kemudian pada bulan Februari ya, Februari kami kehilangan kehilangan ini ya, anak kami ya, tidak berkembang. Tapi kesedihan, saya pikir tentang itu makanya Tuhan kasih kesedihan dalam hati saya. Dan kemudian setelah saya lewati, "Oh, bukan Tuhan, bukan tentang ini." Gitu. Hati saya masih masih dipenuhi dengan kesedihan gitu. Yang saya patahkan, saya hancurkan kok nggak selesai-selesai ini. Kenapa gitu? Kemudian hati saya memang condong ke ini ya, ke orang tua gitu ya. Hati saya condong ke papa gitu. Kemudian ada banyak masa, kemudian saya hubungi doa dan lain sebagainya ya. Dan kemudian pada bulan April di tanggal-tanggal berapa itu? Mungkin sekitar tanggal 13 atau 14 itu ya. Ya mungkin sekitar itu ya, tanggal ya mungkin 13, 14 atau 10, 11 sekitar itulah pokoknya di minggu kedua April. Tiba-tiba papa saya masuk rumah sakit dan kemudian hati saya masih bicara, papa hidup gitu ya, enggak Tuhan panggil. Tapi ada kesedihan yang mendalam yang saya enggak bisa jelaskan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan enggak jawab-jawab gitu. Tuhan enggak kasih pengertian apa-apa. Nah kemudian saya cuman perangi sampai akhirnya pada tanggal 18 ya, kami kehilangan papa kami yang kami kasihi. Dan kemudian setelah itu rasa kesedihan saya hilang, ya, hilang bersama dengan papa. Tuhan udah kasih tahu di Desember kemarin. Kelemahan saya untuk menyadari bahwa itu sebenarnya tentang papa. Meskipun saya sudah berperang tentang keluarga dan lain sebagainya, tapi nggak kelar gitu ya. Bukan berarti kemudian kehidupan papa mati dan hidup papa di tangan saya, bukan berarti itu ya. Tapi maksudnya mungkin ada sesuatu yang harusnya bisa saya lakukan lebih, karena Tuhan masih kasih perasaan itu ya, tidak nyaman itu dan lain sebagainya, sampai itu beliau meninggal. Tapi ya itu sudah terjadi. Nah, Tuhan tuh banyak bicara juga melalui perasaan kita, Bapak Ibu, di dalam keadaan ini, kebimbangan, ketidaktenangan, perasaan yang tidak nyaman dalam hati kita. Kalau kita tetap berjalan dengan itu di dalam pekerjaan, bisnis, kehidupan kita, tanpa kita menyerahkan sama Tuhan, berperang atau mundur, maka kita akan jatuh dalam sebuah kehidupan yang melanggar Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Bapak Ibu punya strategi bisnis apapun yang terbaik, itu tidak akan berfungsi di hadapan Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara melakukannya tanpa iman. Pakai imannya, pakai imannya. Iman itu bukanlah meyakinkan diri saya bisa, bukan. Tapi iman adalah sesuatu yang datang dari suara Tuhan, datang dari perkataan Tuhan, datang dari tuntunan Tuhan. Ada kekuatan melakukan. Hati kita, pikiran kita, tindakan kita selaras. Ketika tidak ada keselarasan antara perkataan, perbuatan, dan hati, tidak ada iman di sana. Tidak ada iman di sana. Adakah keselarasan antara hati Bapak Ibu Saudara, perkataan Bapak Ibu Saudara, dan tindakan? Kalau ada keselarasan di sana, iman bekerja. Artinya, itu yang membuat kita dapat mengalami kemenangan di dalam seluruh bagian kehidupan kita. Rasul Paulus bilang apa? Segala sesuatu. Bukan hal yang sederhana. Bukan hal-hal cuma soal makan. Bukan hal-hal tentang ini, itu, dan lain sebagainya. Segala sesuatu. Jadi harus pakai iman. Adakah didapati Tuhan di dalam pekerjaan kita ketidakselarasan? Ada nggak ketidakselarasan? Ada nggak ketidakselarasan itu? Kalau kita bahas sebelumnya tentang kerukunan, nah ini bicara tentang
keselarasan. Keselarasan iman. Bapak Ibu sendiri bukan cuma sekedar harus rukun dan selaras dengan orang lain, orang luar. Tapi dengan diri sendiri juga harus selaras. Bukan selaras dengan pikiran, dengan dagingnya sendiri, bukan. Selaras dengan yang Tuhan mau. Hati Bapak Ibu Saudara, pikiran, perkataan, tindakan harus selaras. Terus gimana dong saya melakukan ini, itu, dan lain sebagainya? Saya tidak ngerti hati saya bicara apa. Dan saya melakukan aja yang seharusnya saya lakukan dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu Saudara hatinya tidak berbicara sama sekali, Bapak Ibu Saudara kurang baca Alkitab. Pada firman yang dibaca itu ditaruh dalam hati kita. Dan itu akan berbicara. Firman itu berbicara, Bapak Ibu Saudara. Dia dihidupkan bahkan dalam masa-masa kita tidak membacanya. Kenapa sih para pengkhotbah, hamba-hamba Tuhan yang memang Tuhan pakai, itu kemudian mempersiapkan khotbah itu bukanlah kemudian mencari-cari temanya apa, ayatnya apa, bahasnya apa, bukan. Para hamba Tuhan yang Tuhan memang pakai dan urapi itu berdoa. Dan kemudian firman Tuhan yang telah dibaca, dipelajari selama tahun-tahun sebelumnya, itu hidup. Dia berbicara dengan kuat. Dan kemudian barulah itu dipakai menjadi sebuah pembahasan. Ya, menjadi sebuah pembahasan. Bukannya kita cari-cari ini dari kejadian tapi wahyu apa ya ayatnya yang mau dibahas hari ini. Bukan, Bapak Ibu. Tapi ada sebuah firman yang dihidupkan dalam hati. Yang kemudian itu disampaikan. Itu. Nah, firman itu hidup Bapak Ibu. Bahkan dalam masa-masa kita tidak membacanya. Dalam satu pelayanan, saya tuh harus mempersiapkan, saya harus merenungkan firman Tuhan itu bukannya pada hari yang sama, ataupun juga di dalam menit-menit yang sama. Tetapi saya bergumul, saya berdoa untuk pelayanan-pelayanan di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan mau bicara apa? Nanti untuk minggu depan ada pelayanan ini. Tuhan mau bicara apa? Tuhan mau bicara apa di dalam pelayanan ini? Tuhan mau bicara apa dalam pelayanan ini? Tuhan mau bicara apa dalam pelayanan ini? Tuhan bicara. Dan kemudian saya catat, oh Tuhan mau bicara ini. Oh nanti Tuhan di dalam tanggal 1 nanti ada pertemuan, ya tanggal 1 ya. Ya tanggal 1 nanti ada pertemuan hari Rabu di Bintaro. Tuhan mau bicara apa? Oh, Tuhan mau bicara tentang Home for Jesus. Apa Home for Jesus? Oh ini, Tuhan mau bicara ini. Tuhan mau bicara ini. Ada masa-masa Tuhan memang bicara on the spot. Ada. Tapi itu juga menghidupkan firman. Tapi tetap saya juga menggumulkan. Di waktu-waktu sebelumnya Tuhan mau bicara apa ya? Untuk ibadah ini, itu, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara, ikut dalam tuntunan Tuhan, ada keselarasan. Firman dihidupkan dalam hati kita, kemudian itu berbuah dalam perkataan dan tindakan kita. Harus ada keselarasan. Nah, sudah tadi didapati, apapun yang kita kerjakan dan lakukan itu penuh dengan iman. Bukan keraguan-raguan lagi, bukan kebimbangan lagi, bukan kecemasan lagi. Kalau Bapak Ibu Saudara masih takut mengerjakan bisnisnya, belum ada iman. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ragu-ragu, ini ada yang beli apa enggak ya? Belum ada iman. Kalau Bapak Ibu Saudara masih khawatir, ini ada penyediaan Tuhan enggak ya? Diberkati enggak ya? Makan saya nanti gimana? Belum beriman. Bapak Ibu harus punya iman yang mendobrak keadaan Bapak Ibu Saudara, bahkan meskipun Tuhan masih baru kirimkan satu klien pada bulan ini. Bapak Ibu harus punya iman yang mendobrak keadaan bahwa meskipun demikian, saya tetap dipelihara Tuhan. Saya tetap dipelihara Tuhan. Klien pertama yang kami miliki di Idea Creator pada tahun 2019-2020, klien pertama ketika saya resign dari pekerjaan, klien pertama itu dengan investment fee-nya sebesar 750.000. 750.000. Cukup nggak? Nggak cukup, udah pasti. Pada bulan berikutnya saya harus bayar untuk rumah sebesar 22 juta.
Saya ngontrak rumah waktu itu sebesar 22 juta. Kemudian saya kebutuhan hidup sehari-hari yang sebelumnya saya gaji di bawah UMR saja pun tidak cukup, apalagi ini 750.000 saja. Pada aktualnya cukup nggak? Ya buktinya Bapak Ibu Saudara melihat saya sehat, ya. Buktinya Bapak Ibu Saudara bisa melihat keadaan saya saat ini baik-baik saja, diberkati Tuhan, dalam kesehatan yang baik, dalam fisik yang baik, tidak berkekurangan, sehat, dipelihara sama Tuhan. Klien pertama, 750.000, yang seharusnya tidak cukup. Meskipun pada aktualnya waktu itu tidak jadi 750.000. Tuhan merancangkan kebaikan. Akhirnya jadinya investment fee pertama kali waktu itu terjadi dalam klien yang pertama 1.500.000. Ya, saya ingat sekali karena itu adalah momen-momen bersejarah dalam hidup saya yang Tuhan tuntun, yang saya tidak ngerti apa-apa. Saya ingat, ya. Nah, kemudian ada banyak masa yang sudah Tuhan lakukan dalam beberapa tahun ini. Apakah investment fee-nya tetap sama? Tidak. Tuhan tuntun dalam sebuah masa ada lonjakan-lonjakan, gitu ya. Ada lonjakan-lonjakan. Ya, makanya saya bersyukur sekali atas tuntunan Tuhan. Saya hanya mengerjakan yang menjadi bagian saya. Tuhan kasih alarmnya. Jadi gampang kan sebenarnya. Bapak Ibu Saudara berdoa, ikut tuntunan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara ragu, tidak usah dilakukan. Kalau kalau tidak ragu, jalankan saja. Dan kemudian ada buahnya, gitu loh. Ada buahnya. Itu berjalan dalam iman. Tidak repot, tidak sibuk dengan pikiran sendiri. Itulah yang disebut, yang selama ini sudah kita rangkum dalam sebuah pengertian. Iman itu adalah keadaan bersandar, berserah, beristirahat di dalam Tuhan. Iman. Kalau kita tidak punya kondisi bersandar, berserah, beristirahat di dalam Tuhan, maka kita masih penuh dengan kedagingan. Bisa orang percaya dalam iman, tapi juga dalam kedagingan. Itu bisa berlaku, tetapi itu bukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Maka serahkanlah semua keputusan Bapak Ibu. Serahkanlah semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bisnisnya, keputusannya, pengertian-pengertiannya, semua serahkan sama Tuhan. Tuhan tuntun saya. Saya orang yang penuh dengan kelemahan. Saya seringkali punya ide-ide yang sampah dan tidak berguna. Bapak Ibu harus berani ngomong sama Tuhan. Ide saya sampah. Ide saya tidak berguna. Saya penuh dengan pengertian-pengertian yang bodoh. Tuhan, tolong saya, orang yang penuh dengan kelemahan ini. Tidak ngerti apa-apa saya untuk lakukannya. Tuhan, tuntun saya. Tuhan kasih pengertian nanti buat Bapak Ibu Saudara, dan kemudian ada perasaan yang tidak nyaman atau nyaman di sana, itu adalah sebuah alarm iman yang Tuhan kerjakan. Ketika Bapak Ibu Saudara merasakan ada sebuah kekuatan yang Tuhan taruh untuk mengerjakannya, lakukan. Jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Kalau Tuhan suruh, Bapak Ibu Saudara jangan tunda-tunda. Tapi kalau ada perasaan tidak nyaman, tunda-tundalah. Sampai kemudian Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa itu bukan apa Bapak Ibu harus berperang atau mundur. Ya, jadi tidak selalu sifatnya sama. Bapak Ibu harus tahu sebuah dunia iman itu kompleks. Bukannya cuma satu pedang untuk satu arah, bukan. Gitu. Bapak Ibu harus harus mengerti bahwa dunia iman berlaku dalam sebuah keadaan-keadaan yang seperti apa. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan suruh saya buat postingan pada tahun 2019. Saya posting saja pada saat yang sama. Klien pertama terjadi. Setelah itu apakah saya pernah posting? Tidak pernah. Hanya posting di story. Bisa ya Tuhan? Bisa ya Tuhan ya? Ya karena Tuhan lebih canggih daripada pengertian saya yang bodoh. Jangan jatuh kayak saya yang dulu Bapak Ibu Saudara. Saya tuh dulu tuh penuh dengan kedagingan. Saya tuh penuh dengan pengertian. Saya adalah tipikal orang yang perfeksionis.
kolerik. Saya tuh merasa segala sesuatu bisa saya lakukan. Segala sesuatu saya bisa lakukan karena saya tumbuh dengan seperti itu. Saya tumbuh dengan seperti itu. Tumbuh dengan belajar banyak hal, tumbuh dengan melakukan banyak hal. Saya tumbuh dan besar di gereja, melakukan banyak hal, belajar banyak hal. Jadi saya merasa bahwa saya tuh dapat melakukan segala sesuatunya sendiri. Itu saya dulu. Di masa-masa kemudian saya bertobat, saya serahkan semua sama Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin. Ada pemulihan-pemulihan yang terjadi, dan kemudian dalam satu masa Tuhan suruh saya resign dalam pekerjaan, bergumul selama 1 bulan. 1 bulan, Bapak Ibu ya. Saya tidak saya tidak memakai waktu yang lama untuk bergumul. Waktu saya bersyukur untuk anugerah Tuhan. 1 bulan waktu itu saya bergumul sama Tuhan, berdoa, puasa. Setiap malam saya datang sama Tuhan, sujud di hadapan Tuhan. Hanya meminta Tuhan, apa yang kau mau lakukan dalam hidup saya. Hanya itu perkataan saya. Apa? Kalau Tuhan suruh saya pelayanan, Tuhan suruh saya juga masih bekerja, percayakan saya satu hal. Percayakan saya satu hal. Dan kemudian itulah yang terjadi. Dan ada kemenangan-kemenangan yang Tuhan pelihara dalam kehidupan saya. Tuhan tuh membawa kita dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan yang besar. Tapi itu hanya dapat terjadi ketika iman itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau sebelumnya saya bicara tentang Tuhan tuh hanya mendanai proyeknya dia. Nah, iman bergerak di sana, Bapak Ibu Saudara. Iman bergerak di sana. Kalau Bapak Ibu Saudara malas baca firman, tidak pernah baca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara tidak tahu apa yang diisi dalam hatinya. Tidak tahu. Tapi kalau firman itu mengisi hati Bapak Ibu Saudara, perkataan Tuhan itu mengisi hati Bapak Ibu Saudara, ketika ada sampah yang masuk, ya, ketika ada hal-hal yang jelek, yang buruk yang masuk, itu dimuntahkan dengan perasaan tidak nyaman. Wah, ini nggak selaras nih. Aku nggak tahu salahnya di mana, tapi nggak tahu hatiku ini nggak nyaman. Aku nggak tahu mana keputusannya yang benar, mana yang salah dan lain sebagainya. Tapi nggak nyaman. Tapi nggak nyaman. Jadi belajar untuk memahami perkataan Tuhan melalui perasaan kita. Belajar untuk memahami itu. Maka tenangkanlah diri dan dengarlah suara Tuhan. Segala kebisingan-kebisingannya dihindarkan. Semua yang menjadi distraksi suara Tuhan dalam perasaan Bapak Ibu dihindarkan. Saya nggak bisa kafein, ya udah, gitu loh. Dalam keadaan ngantuk seperti apapun, ya saya nggak minum kafein. Saya nggak minum kopi. Ada ada mungkin sekali 2 kali saya minum, ya itu karena sudah dibeliin orang, gitu. Sudah dibeliin orang nggak enak, itu pun saya campur air lagi supaya kafeinnya lebih rendah lagi, gitu. Diundang dan kemudian sudah dibeliin, kita nggak enak nggak minum, gitu. Akhirnya ya udah campur air lagi, campur es lagi, supaya nggak jadi distraksi, gitu. Tiap hari saya menyiapkan diri untuk dengar suara Tuhan. Makanya saya nggak minum kopi, nggak minum kafein. Bukan karena itu pantangan, bukan karena itu syarat-syarat mendengar Tuhan jangan minum kopi. Bukan, bukan. Tapi karena saya memang toleransi kafeinnya rendah, gitu. Nah, saya tidak mau itu jadi distraksi. Bapak Ibu Saudara tiap hari menyiapkan hidup untuk dengar suara Tuhan, nggak? Melalui perasaan, melalui hati, melalui dia bicara secara langsung, audible, melalui orang lain. Menyiapkan diri nggak untuk mendengar suara Tuhan? Ya kalau nggak menyiapkan diri untuk mendengar suara Tuhan, ya gimana dia mau bicara? Sometimes dia udah bicara, kita nggak dengar, karena kita nggak menyiapkan diri. Bapak Ibu pernah kan ada dalam satu kondisi, lagi lihat handphone, mungkin lagi fokus sama WA, fokus sama pekerjaan, dan lain sebagainya. Anak atau orang lain kemudian ngajak ngobrol, dipanggil-panggil nggak dengar. Nggak dengar. Padahal dia udah manggil kuat, nggak dengar kita. Nah, kenapa? Karena kita terfokus pada satu hal. Terfokus pada satu hal. Kalau kita fokusnya kepada itu, maka kita tidak dengar ada orang yang bersuara. Kita tidak dengar kepada sesuatu yang sedang bicara kuat untuk kehidupan kita. Kalau kita fokusnya kepada penyediaan, kita fokusnya pada pekerjaan, kita fokusnya kepada bisnis kita fokusnya gimana ini harus growth, gimana ini harus berkembang, gimana ini begitu-begitu macam,
Kita tidak dengar ada yang lain yang bicara sebenarnya dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita fokusnya memang benar-benar menyediakan, menyiapkan hidup, waktu, dengar suara Tuhan. Bapak Ibu boleh sambil kerja, Bapak Ibu boleh sambil melakukan sesuatu, tapi tetap yang disiapkan, yang difokuskan, dengar suara Tuhan. Sehingga Bapak Ibu dengarnya apa? Yang Bapak Ibu akan dengar apa? Suara Tuhan. Tapi kalau fokus sama HP, dengan pekerjaannya, gitu ya, ada banyak momen saya melakukan sebuah pekerjaan segala macam, istri saya udah panggil berkali-kali gitu ya, udah panggil berkali-kali, kemudian akhirnya dia pegang saya, dia sentuh, saya panggil kamu berkali-kali, ngomel-ngomel, oh, saya nggak dengar, saya lagi kerja gitu. Hikmat, ada hikmat dari itu. Saya dapat pengertian, oh, hidup kita tuh bisa seperti itu loh Bapak Ibu. Hidup kita tuh bisa seperti itu. Kita fokus dengan sesuatu, kita memfokuskan diri dengan sesuatu, dan itu bukan Tuhan. Kayak kalau lagi ibadah kita dengar Tuhan sih, kita dengerin, kita ikut Tuhan mau bicara apa. Kalau lagi ibadah, tapi hidup sehari-hari, menyiapkan nggak, mempersiapkan nggak, memberi nggak untuk benar-benar Tuhan bicara dalam hidup kita. Tuhan mau kita waktu demi waktu, hari demi hari itu. Tuhan, ini hari yang saya punya, minggu yang saya punya, ini punya Tuhan. Bicaralah dalam pekerjaan saya, bicaralah dalam hidup saya, bahkan bicaralah ketika saya tidur, bicaralah ketika saya beristirahat, bicaralah ketika saya lagi dalam sebuah keadaan yang tidak mudah, dalam keadaan yang mudah, dalam keadaan yang tidak menyenangkan, dalam keadaan yang menyenangkan. Bicaralah, Tuhan bebas kapanpun bicara. Jangan batasi Tuhan bicara hanya ketika saat Bapak Ibu berdoa. Karena itu artinya Bapak Ibu Saudara tidak fokus sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara fokus sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara pasti terus mendengar suara Tuhan. Dan dia bicara dengan banyak hal. Audible, dia bicara dalam hati, dia bicara melalui orang lain. Ketika orang lain bicara, ketika orang lain melakukan sesuatu, tegur, jangan itu. Tiba-tiba kita tersadar, loh, kok dia bisa ngomong gitu ya? Ini Tuhan, Tuhan bicara nih. Tuhan, siap nggak Bapak Ibu? Mau nggak? Mau nggak dengar suara Tuhan itu setiap waktu? Ini loh yang buat hidup kita berkemenangan itu loh. Ini yang buat hidup kita tuh penuh dengan kemenangan di dalam pekerjaan, dalam bisnis. Tidak ada satupun strategi-strategi yang dapat kita lakukan yang mutakhir. Hal terbaik, paling mutakhir yang dapat kita lakukan adalah menyerahkan semuanya untuk dengar suara Tuhan seutuhnya. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, boleh mengalami firman Tuhan yang boleh disaringkan pada sore hari ini. Sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan yang dilakukan, dikerjakan di hari-hari berikutnya. Saya berdoa kebenaran ini memerdekakan Bapak Ibu Saudara. Bukan menjadi pengetahuan, tapi menjadi iman yang hidup. Menjadi sebuah pengalaman yang baru dengan Tuhan. Bahwa Tuhan tuh sangat mau dan dia tuh sangat rindu sekali untuk kita ikut tuntunan dia. Dan segala cara dia lakukan. Termasuk melalui perasaan kita. Yang seringkali kita nggak sadar bahwa itu Tuhan bicara. Termasuk dengan perasaan kita. Maka tanggalkanlah segala distraksi-distraksi. Kalau Bapak Ibu Saudara ada sesuatu yang menghalangi Bapak Ibu Saudara sehingga Bapak Ibu Saudara tidak bisa dengar seperti yang saya lakukan tadi, silahkan lakukan. Bukan sebagai syarat, bukan sebagai pantangan, bukan. Tapi karena saya mau menyiapkan diri. Saya mau dengar suara Tuhan. Apa yang saya lakukan. Ketika mau pelayanan, saya selalu bilang sama istri saya, enggak ambil pekerjaan, saya enggak ambil job gitu ya. Misalnya ketika ada mau pelayanan kemana gitu.
pasti saya sudah selesaikan pekerjaan sebelumnya karena saya tidak mau terdistraksi. Tuhan bicara apa, bicara apa. Ada masa-masa yang memang harus terjadi. Seperti misalnya setiap hari Senin ya pasti saya ada kerja juga di pagi gitu. Tapi tetap saya menyediakan waktu untuk dengar suara Tuhan mau bicara apa. Semaksimal mungkin, tapi yang saya lakukan ketika saya mau pelayanan, semaksimal mungkin saya tidak ambil, terlebih khusus untuk keluar, ya, bekerja keluar gitu ya, keluar dari rumah. Karena kalau keluar dari rumah punya energi yang tersalurkan lebih banyak dan lain sebagainya, gitu. Jadi saya tetap berada di rumah untuk hari apa gitu ya. Makanya kalau ada klien minta ketemu di hari-hari saya melayani gitu, di hari Senin, di hari apa, saya enggak ambil. Saya menyiapkan diri, menyiapkan diri. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu boleh berdoa menangkap rema pewahyuan roh Allah yang Bapak Ibu Saudara dapat. Ada orang-orang yang saya lihat secara spirit haus akan hal ini. Bapak Ibu Saudara minta, Tuhanlah yang memenuhi. Waktu, perkataan, pengertian, penjelasan yang dapat saya berikan dalam tuntunan Roh Kudus terbatas. Tapi ketika Roh Kudus bicara secara langsung dalam hati Bapak Ibu Saudara, apa yang hari-hari ini jadi penghalang, apa yang hari-hari ini jadi kendala dalam keputusan, dalam bisnis, dalam keuangan, ketika Roh Kudus sendiri yang bicara, di situ ada sebuah penyingkapan yang besar. Seperti Bapak Ibu Saudara yang tiba-tiba melihat matahari yang sangat cerah, sangat terang, di tengah-tengah kondisi Bapak Ibu Saudara mengalami kegelapan yang berhari-hari, mungkin karena ada di dalam sebuah ruangan. Nikmati waktu-waktumu sore ini untuk bicara dengan Tuhan, untuk minta Tuhan bicara juga buat hidup Bapak Ibu Saudara. Just relax. Dengar suara Tuhan. Kalau ada kebimbangan, serahkan sama Tuhan. Tuhan, ini kenapa kok aku bimbang? Tuhan, ini kenapa kok aku gusar? Makasih Roh Kudus. Makasih Roh Kudus.
buat anugerah-Mu Tuhan, buat lawatanmu di dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau bicara banyak, Engkau meneguhkan, Engkau melawan, memperbaharui, menghancurkan setiap iman-iman kami yang belum diperbaharui, membawa kami dalam sebuah iman yang baru, membawa kami dalam sebuah kehidupan yang terus boleh bersandar, menyiapkan dan boleh selaras dengan isi hati Allah, memiliki iman yang selaras, yang sungguh-sungguh mendengar apa yang Tuhan berkatakan, alarm-alarm yang Tuhan berikan dalam perasaan kami, melalui kebimbangan, perasaan tidak damai, semua kegundahan. Roh Kudus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Saat ini termaterailah itu dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, mempersembahkan hidup, pekerjaan, bisnis setiap kami, keuangan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu Saudara yang mau bersaksi atau bertanya, dipersilahkan. Menambahkan juga silahkan. Ya, silahkan kalau ada. Tadi pas doa aku lihat ini Chris, jadi ada monyet kecil, kayaknya dia rebah di depan pekarangan rumah aku, terus kepalanya udah ketutup ember ya. Kekalah lah ya gitu ya. Terus aku dapat kata, tadi kan Chris bilang Tuhan ngomong apa, jadi aku dapat Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku, terus berjalanlah denganku. Kemudian aku lihat lidah itu terus ada kata-kata taruh puji-pujian. Aku disuruh puji-pujian. Ya, Tuhan minta Ci lebih banyak mengucap syukur ya, supaya setiap pekerjaan setan yang dilancarkan dalam kehidupan Ci itu dipatahkan, dihancurkan. Ya, banyak mengucap syukur. Sekecil apapun berkat yang Tuhan sediakan, sebanyak apapun berkat yang Tuhan sediakan, Tuhan mau Ci banyak mengucap syukur. Terima kasih buat bisnisnya, terima kasih buat timnya, terima kasih buat dia yang sudah beli, terima kasih, berkati yang sudah membeli. Itu juga saya lakukan. Saya tuh memberkati setiap klien saya, tiap malam saya berkati. Tuhan, saya berkati si ini, saya berkati si ini, saya berkati si ini, pekerjaannya Tuhan berkati, bisnisnya Tuhan berkati. Juga yang sudah nggak lanjut kerjasama dengan saya, Tuhan berkati. Bahkan yang sudah nggak lanjut, saya berkati juga. Gitu. Jadi, Ci punya pelanggan-pelanggan yang sudah pernah beli, yang mungkin sudah lama nggak kontak, berkati. Berkati kehidupannya juga. Ya, puji Tuhan. Ya, memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Silakan, ada lagi? Iya, selamat sore, Selamat Kak Krisna. sore. Iya, Ya, silakan. tadi terkait banget ini ayat ini hampir lupa buat saya. Jadi segala sesuatu dilakukan dengan iman itu, itu saya nggak sadar. Ini baru diingatkan banget sama Tuhan. Ya ampun, aku bilang sebentar. Oh iya, ini diingatkan Tuhan banget gitu loh buat aku. Jadi aku tobat ini, bertobat ke Tuhan. Iya, benar. Nggak ingat. Jadi saya merasa apa yang saya jalankan itu eh, nggak sepenuhnya berdasarkan iman gitu loh. Iya, buka salon ini kan memang kemarin mau pergi ke Aussie tapi ternyata visa ditolak. Aku nggak tahu Tuhan tuh rencana apa ya. Aku kepengen kalau memang tetap stay di Indonesia, bisnis salon yang uh, aku jalan sekarang tuh ya bisa bertumbuh sih karena memang passion aku di sini. Aku nggak punya bidang pekerjaan lain selain di sini sama talent acting, artis YouTube. Ya nggak tahu. Ya itu sih. Aku cuman ini tobat banget segala sesuatu dengan tidak iman. Iya iya. Oke. Ya, puji Tuhan ya. Ya, terus diperangi ya. Kalau memang Tuhan suruh tetap di Indonesia, ya terus diperangi ya. Kalau memang Tuhan suruh tetap di Indonesia, apa yang Tuhan harus saya lakukan di Indonesia? Saya cuma bisa salon, saya cuma bisa ini. Ya, jangan batasi Tuhan bekerja. Meskipun memang Tuhan akan pertama kali yang paling banyak Tuhan bekerja memang melalui apa yang tersedia pada tangan kita. Tapi juga jangan batasi Tuhan. Tuhan mau bekerja dengan cara yang lain juga boleh gitu. Tapi coba serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku bisanya ini. Tuhan mau lakukan apa? Kalau aku lakukan salon, Tuhan,
mau lakukan apa dengan salonku, apa yang harus diperbaharui, apa yang harus diperbaiki. Sebelumnya ini dilakukan dengan tidak iman, tidak beriman. Sekarang aku mau serahkan dalam iman. Tuhan mau lakukan apa melalui salonku, gitu ya. Iman bukan kemudian membuat pada hari pertama atau perjalanan pertama kemudian langsung terjadi kelimpahan, bukan. Iman membuat kita berjalan dalam tujuan kelimpahan yang benar. Saya udah sampaikan tadi ya, pertama kali saya dapat klien 750.000, nggak cukup buat kehidupan saya, tapi Tuhan tetap cukupkan. Gitu. Imanlah yang membuat kita dapat berjalan dalam sebuah perjalanan iman yang benar, dalam sebuah perjalanan menuju dan menggenapi janji-janji Allah dalam hidup kita. Ya, jadi harus dijalani, minta tuntunan Tuhan. Gitu ya. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati ya, yaitu diperangi terus ya, yang bagian-bagian tadi. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati ya. Ya, puji nama Tuhan. Ada lagi Eh, Bapak Ibu Saudara? Halo Krisna, saya Ya, sebenarnya mau nanya materi minggu lalu ya. ya, Cuman saya nggak sempat tanya karena dipanggil bos tuh. Saya kan lagi di kantor. oke. Yang saya mau tanya itu ya minggu lalu yang Krisna bilang itu kan Krisna memerangi, melakukan peperangan setiap hari untuk kondisi istri di kantor kan. Oh, oh Nah ya. yang saya mau tanya itu peperangan itu maksudnya gini ya. Apakah peperangan itu harus dilakukan tiap hari? Eh, karena saya ada kalau ini saya mau nanya aja sih maksudnya tuh. Kalau misalnya kita perang itu kan dengan kuasa darah Yesus, terus kita tuh menganggap kita sudah menang. Nah, apakah memang itu harus dilakukan tiap hari atau kalau saya tuh menganggapnya itu, oh, posisi kita kan udah menang nih gitu. Kenapa harus perang tiap hari ya gitu ya? Apakah memang kita harus perang sampai terjadi sesuai dengan yang apa yang kita mau kan? Cuman kalau konteksnya saya itu bukan dalam soal pekerjaan, bisa dalam soal kehidupan sehari-hari lah, bisa dalam keluarga, rumah tangga, itu aja sih. Ya, makasih. Ya, yang pertama adalah di dalam iman Kristen ada sebuah konsep namanya already but not yet. Ya, jadi kemenangan itu sudah tersedia di dalam salib Kristus, tapi belum tergenapi dalam hidup kita. Ya, dia sudah mati di atas kayu salib, membebaskan kita dari semua kutuk. Tapi sudah tergenapi dalam dalam hidup kita, kutuknya dibebaskan. Belum semua orang benar-benar dibebaskan dari semua kutuk. Ya, tapi itu sudah terjadi, kutuknya sudah dikalahkan di atas kayu salib. Nah ini already but not yet, ya. Jadi itu sudah tersedia. Nah ini konsep yang sama di dalam peperangan, bahwa peperangan itu kita percaya kita sudah menang, tapi sudah ada manifestasi kemenangannya belum? Sudah ada buah-buah kemenangannya belum? Nah kalau belum ada buah-buah kemenangannya berarti belum menang. Secara iman kita percaya bahwa Kristus itu sudah menang, tapi kitanya sudah menerima kemenangannya belum? Kristusnya memang sudah menang atas orang-orang sulit. Kristusnya sudah menang atas segala kutuk, atas segala masalah, atas segala pergumulan hidup. Kristusnya sudah menang dan menyediakan itu bagi kita. Tapi sudah tergenapi belum dalam hidup kita. Maka sampai kapan peperangan dilakukan? Sampai tergenapi, sampai terjadi buah-buah kemenangan. Sampai itu terjadi. Kalau misalnya itu tidak terjadi, belum terjadi, belum tergenapi, ya maka terus lakukan peperangan. Gitu. Makanya peperangan itu bukanlah sebuah kondisi kita harus satu kali sudah langsung selesai. Ya puji Tuhan kalau itu sudah terjadi. Saya berdoa setiap orang saya berdoa setiap orang percaya mengalami itu. Tetapi ada satu kondisi-kondisi yang memang Tuhan kehendaki untuk kita melatih iman kita juga, gitu loh. Jadi tidak tidak dalam satu kali doa, tidak dalam satu kali peperangan, tapi menggunakan nama Yesus juga hari demi hari. Itu. Dan ketika sudah menang misalnya, waktu itu kita berdoa mungkin berapa ya? 2 bulan ya mungkin ya. Sekitar itulah ya, saya agak kurang ingat juga berapa lamanya. Ya intinya kami cukup lama waktu itu eh, berperang. Setiap malam kami berdoa. Ya sekarang kami tidak berperang untuk itu lagi. Kami berperang untuk hal yang lain lagi. Gitu. Jadi setiap lahan yang dipercayakan sama Tuhan, perangi sampai tuntas. Jangan cuma bilang serbu, tapi kemudian udah makan-makan dulu, capek. Loh, musuhnya belum tergeletak semua, belum hancur. Gitu. Jadi ketika Tuhan berikan ladang peperangannya apa? Ya pada saat itu, dalam contoh yang Ibu sebutkan tadi adalah orang-orang sulit di pekerjaan, istri saya. Ya itu ladang peperangan yang Tuhan berikan untuk diperangi. Ya, kami perangi sampai tuntas.
Itu. Sekarang ya dia happy kerja, tidak ada pulang tidak membawa unek-unek dari pekerjaan, tidak membawa unek-unek oh tadi gini, tadi gini, tidak ada, happy. Itu. Jadi silahkan berperang sampai tuntas. Ya, saya berdoa buat ibu ya. Roh Kudus saat ini datang atas Ibu Windy, jamah hubungannya dengan suami. Roh Kudus tolong hidup Ibu Windy penuh dengan pertolongan Allah, dengan kasih, dengan kekuatan, dengan anugerah yang besar daripada Allah. Lidah yang diberkati dengan kelembutan, lidah yang diberkati dengan kasih, lidah yang diberkati dengan sukacita mengalir saat ini. Setiap luka-luka daripada Ibu Windy saat ini, Engkau yang melihat, dan saat ini Roh Kudus menjamah, melawat, saat ini memperbaharui. Setiap luka-luka yang ada dalam hati Ibu Windy saat ini sudah selesai. Di dalam nama Yesus. Berhenti bermanifestasi. Masa depan daripada Ibu Windy ada dalam tangan Tuhan. Tidak lagi dalam cengkraman masa lalu yang melukai, menyedihkan, menyakitkan. Saat ini di dalam nama Yesus, Roh Kudus telah datang atas Ibu Windy, memberikan kelegaan dan kemenangan. Mulai hari ini berjalan dalam kemenangan, berperang dalam kemenangan, berperang di dalam anugerah Tuhan yang memberikan kelepasan. Setiap ikatan-ikatan kepahitan, ikatan-ikatan luka batin, perkataan-perkataan yang mengecewakan, saat ini aku putuskan atas hidup Bu Windy di dalam nama Yesus. Aku cabut itu semua dari telinga rohani dan telinga fisiknya di dalam nama Yesus. Direndahkan, dianggap tidak mampu, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dipersalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku lepaskan berkat di tengah-tengah keluarga besarnya. Ada damai sejahtera, sukacita yang besar mengalir. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus datang atas Ibu Windy. Saat ini, tolonglah Ibu Windy di dalam kasih, kemurahan, dan berkat Allah, ya Roh Kudus. Bawalah seluruh kemenangan salib Kristus termanifestasi atas hidup Bu Windy. Sehingga sungguh-sungguh yang tersedia dalam salib Kristus itu tergenapi dalam hidupnya, hubungannya dengan suami, dengan keluarga besar, di tengah-tengah keluarganya. Di dalam nama Yesus saat ini tercurah berkat Allah. Puji nama Tuhan. Amin. Ya, Tuhan berkati Bu Windy ya. Ya, maju terus dalam kasih. peperangan ya. Ya. Puji Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terakhir ada lagi? Oke, enggak ada. Oke, baik kalau begitu. Kita akan akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Cimariska, ada pengumuman untuk untuk Rabu besok? Eh, jadi daftar terakhir besok siang jam 12, Rabu jam 10 sampai jam 1 ya, gitu ya. Rabu ini ya? jam 1, jam 10 sampai Ya, jam Rabu ini. 1 di rumah? Di rumah Bu Rabu Erna. ini. Ya, Rabu ini betul deh. Emang Rabu ini tanggal berapa ya? Tanggal Bukannya 1. tanggal 9 ya? Tanggal 1. Oh, saya salah ya? tanggal 9 mah masih minggu depan. Oh, 29 mah sekarang 29. Ya, jadi tanggal 1 jam 10 sampai dengan jam 1 Bapak Ibu Saudara bisa mendaftar ke Cimariska ya untuk konsumsi atau apa ya, saya enggak ini. Ya, supaya tersedia lah ya segala sesuatu. Dan juga keterbatasan tempat ini kan soalnya rumah. Oke. Ya, puji Tuhan. Oke. Masih ada tempat nggak? Kenapa Ibu Desi? Masih ada tempat? Masih. Oh, masih ya. Puji Tuhan. Ya. Makasih. Enak banget yang bisa onset ya. Ya udah, Bu Lili ajak ntar nih Surabaya. Ayo Bu Lili. Ya, puji Tuhan ya. Ya, saya hanya mengikuti ya, karena Bapak Ibu minta onsite ya, saya menyediakan waktu untuk melayani. Kita pernah pertemuan ya, sekali ya waktu itu Cimariska ya, juga di tempat yang sama, ada berkat Tuhan yang besar sekali waktu itu terjadi ya. Waktu itu yang sempat ikut ada siapa aja ya. Waktu itu banyak
sekali yang mendapatkan peneguhan, lawatan daripada Tuhan, dijamah sama Tuhan dalam sebuah ibadah pada waktu itu. Saya berdoa ya, Rabu nanti ada kuasa Tuhan yang mengalir untuk bisnis pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Setiap kita di tempat ini disiapkan hati ya, kalau memang ada waktunya untuk ikut, silahkan ikut ya. Jadi silahkan untuk tidak ada persembahan juga ya, karena ini bukan bukan ibadah gereja gitu ya. Tidak ada persembahan juga, mungkin ada biaya untuk konsumsi mungkin ya, tapi itu hanya untuk konsumsi, tidak ada persembahan dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak usah takut ya. Tidak usah takut ya. Puji nama Tuhan. Kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Segala kemuliaan, hormat, berkat, dan segala kehormatan bagi nama Tuhan Allah kami, yang layak terima segala sembah, yang layak terima segala pujian. Mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami, bahwa Tuhan terus menuntun kami dalam sebuah kemenangan iman, sehingga kami boleh menuju dalam panggilan Allah dan menggenapi setiap visi Allah, dan bersamaan dengan itu kami mengalami penyediaan dan pemeliharaan dari Allah. Sebelum kami boleh melakukan apa yang kami kerjakan hari ini dan juga seminggu ini, Tuhan, saat ini aku mempersembahkan semua dalam tangan Tuhan. Setiap bisnis daripada Ibu Desi, Ibu Mirna, Ibu Lili, Ibu Kristina, Ibu Mariska, Ibu Windy, Ibu Erni, Ibu Sani, dan juga setiap orang-orang yang ada di grup bisnis supernatural yang sungguh-sungguh rindu untuk dipakai Tuhan, diurapi, dijamah, dan dilawat Tuhan. Saat ini, ya Roh Kudus, datanglah atas setiap kehidupan mereka, datanglah atas setiap bisnis mereka, datanglah atas setiap pekerjaan mereka. Saat ini, kemurahan Allah yang besar mengalir di dalam nama Yesus, menghancurkan setiap pekerjaan setan, sehingga ada terobosan-terobosan yang baru. Saat ini di dalam nama Yesus, keputusan-keputusan ke depan yang akan dibuat adalah keputusan-keputusan yang berjalan dalam iman, adalah keputusan-keputusan yang berjalan dalam anugerah dan kemurahan daripada Allah. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mematahkan setiap kutuk kemiskinan, kutuk perampasan, kutuk penipuan, kutuk kegagalan, kutuk penolakan saat ini juga di dalam nama Yesus. Roh Kudus datang atas setiap orang-orang yang ada di tempat ini, atas setiap bisnis-bisnisnya. Aku berdoa saat ini di dalam nama Yesus, yang berjualan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus terjual dengan baik, yang bekerja sama saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ada klien-klien yang baru yang diberikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan jasa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jasanya dapat berfungsi dengan baik, disukai oleh banyak orang. Saat ini di dalam nama Yesus, produk-produknya juga terjual dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam setiap bagian bisnis, sektor apapun, Tuhan berperkara penuh dan Engkau pegang kendali ya Tuhan. Yang properti, yang juga salon, yang juga bisnis di dalam finance, yang juga dalam alat-alat masak, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dalam urapan kuasa daripada Allah mengalir saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bisnis-bisnis dalam bidang makanan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melawat dan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, yang juga saat ini sedang bergumul untuk bisnis yang baru, yang saat ini juga masih bergumul dalam sebuah pekerjaannya. Roh Kudus yang melawat, Roh Kudus yang menjamah saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Saat ini kami mau akhiri pertemuan kami. Kami terima berkat daripada Allah Bapa, kami terima berkat daripada Allah Putra, kami terima berkat daripada Allah Roh Kudus. Kiranya kasih, setia, kemurahan, dan penyertaan daripada Allah mengiring seluruh kehidupan kami. Sebab kami percaya bahwa segala berkat yang ada dalam sorga, yang terkandung dalam nama Kristus Yesus, menjadi nyata dalam kehidupan kami. Apapun yang kami tabur berbuah benih yang sangat-sangat dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemanapun kami melangkah dan berjalan, ada keberhasilan dan kemuliaan buat nama Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dan lakukan dengan kedua tangan kami, terus dibuat berhasil oleh nama Tuhan. Mulai hari ini sampai dengan penggenapan firman Allah terjadi, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kerajaan Allah terjadi atas kehidupan kami. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan.